Hidupnya ya di bantaran Kali Ciliwung, alhamdulillah. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana ikut kerjasama melestarikan lingkungan, memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sekitar Lenteng Agung, sehingga berbudaya dan bermartabat dan juga berpenghasilan. Mudah-mudahan ini menjadi satu destinasi wisata yang baik. Ya, kita sudah melakukan arum jeram, susur kali, arum jeram susur kali. Ya alhamdulillah juga memberikan edukasi bagaimana memelihara sungai yang ramah lingkungan. Kalau bilang boleh nangis, saya bisa nangis ya, karena kita punya musola juga, boleh ngutang gitu. Ngutang kita gelayutin itu yang musola videoin. Kita gelayutin itu yang namanya material. Gitu. Bikin musolanya berapa duit tuh? Ya, alhamdulillah dari anggaran 25 akhirnya molor 30, maka ya itu nanti jadi berhutang. Oh, begitu. Nah, terus ini juga ya boleh dibilang ini apa yang perlu, masih ada yang dibutuhkan buat musola apa nih? Udah dipakai buat sholat? Udah dipakai ya. Alhamdulillah. Justru peruntukannya karena di sana juga ada musola, jadi peruntukannya memang yang singgah ke sini daripada ke sana kan jauh. Iya. Karena tempo hari juga ya miris juga, begitu ada apa ya kalau nggak salah ya mau sholat ke sono, akhirnya atas dasar itu maka dibangunlah musola. Bapak Profesor Delami sudah berkenan hadir. Saya satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Ya baru ini aja, baru Pak Profesor yang berkenan ya hadir. Dan hanya tidak sebatas hanya hadir, tapi termasuk mau menanyakan apa sih keinginannya. Keinginan besar banget. Artinya apa? Karena kita menganut satu moto, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada yang lainnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bangdai dimanapun berada. Alhamdulillah, siang hari ini saya sedang dalam perjalanan menuju Lenteng Agung. Saya ingin meninjau namanya Kedung Gede di Lenteng Agung Pasar Minggu. Kawasan Kedung Gede di Lenteng Agung ini masuk dalam 300 anugerah desa wisata dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Jadi memang ini kawasannya nggak jauh ya. Ada di sekitaran Jakarta saja. Jadi mungkin banyak juga yang belum tahu. Nah ini yang kelola ini warga sekitar, masyarakat. Dan di tempat Kedung Gede kawasan Lenteng Agung ini ada satu tempat makam keramat. Dan namanya makam keramat Datuk Lanang. Nah kita juga akan lihat di situ. Sekarang ini saya masih di dalam perjalanan menuju kawasan Kedung Gede di daerah Lenteng Agung. Ya, kita sudah mendekati lokasi. Ini di daerah Lenteng Agung, Kedung Gede. Lokasinya ini menurun ya. Wih. Sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi. Ini kawasan Kedung Gede, Ciliwung, Lenteng Agung. Motor nih, tempat masuknya kecil segini ya, Pan? Iya, sementara. Di samping sih, nanti kalau ini diluasin. Langsung berbasis masyarakat. Ya, kampung berbasis masyarakat. Ini kubur siapa nih, Pan? Ini makam keluarga besar tuh. Dari Datuk Lanang. Di sana ada makam keramat tuh. Oh iya, makam keramat Datuk Lanang ya. Diakuin sama Belanda. Oh gitu. Iya. Ini di tenang nih, nggak kayak seperti di Jakarta ya, kawasannya ya. Yuk kita lihat ke dalam ya. Enak kalau pagi-pagi, matahari kemana kalau pagi nih? Ke sana ya. Berarti sambil jemur, baju kurang sih. Udah nggak kayak di Jakarta nih. Cuman banyak orang belum tahu kayak. Nah ini yang ngelola nih Prof, Bang Ali. Pengajar Mahatma juga. Yang pengajar Mahatma juga ini.
Jadi Keluarga. tempat ini siapa yang bikin nih Bang Ali ini semua? Warga apa siapa? Warga. Oh, Bikin tadinya emang tempat tongkrongan di situ, terus nggak mungkin kan kena anyut mulu. Izinlah dari salah satu. Ya masih keluarga semua. Beliau juga ya, alhamdulillah masih Iya. paman saya. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu. Nah, rintik-rintik hujan. Saya sedang berada di kawasan Kedung Gede di daerah Lenteng Agung. Di sini bersama para tokoh masyarakat yang ada di sebelah saya sini. Juga dengan Bang Dede. Nah, ini tempatnya enak nih, nggak jauh dari rumah saya sebenarnya Bang Dede. Lewat tol doang, lewat Jor tuh, keluar Pasar Minggu, terus sampai. Nah, ini kawasan enak. Ini namanya kawasan apa nih Bang Dede di sini? Ini kawasan Kedung Gede. Kedung Gede. Oke. Ya, wisata Gedung Gede Lenteng Agung. Iya. Ya, kalau kita runut dari historicalnya, ya berawal dari tempat tongkrongan yang peduli Kali Ciliwung. Oke. Ya, lantaran emang nggak ada tempat, akhirnya sering kegusur sama air kegusurnya karena banjir. Tapi alhamdulillah sekarang banjir nggak begitu signifikan ya, artinya kalaupun banjir nggak naik ke atas. Ya akhirnya dari kawan-kawan minta ya ketimbang ini tempat jadi sumak belukar, jadi hutan geledegan kata orang Lenteng Agung mah. Jadi mulai dibangun ya kecil-kecilan saung. Nah makanya kenapa dinamain saung Gedung Gede sebenarnya. Nah, sehingga meningkat menjadi desa wisata. Itu pun ada satu wacana di mana sebagai anak warga Betawi khususnya Lenteng Agung yang memang dari mulai brojol sampai setengah abad begini Di sini ya? emang dia hidupnya ya di bantaran Kali Ciliwung, alhamdulillah. Jadi kapan banjir, kapan dia surut ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana ikut kerjasama melestarikan lingkungan, terutama yang di sekitar dulu dah. Mungkin kalau yang tempat lain masing-masing punya kawasan ya kan gitu. Terus ya boleh dibilang kalau dari segi pendanaan memang Kembang Kempis berawal dari swadaya dari warga aja, masyarakat yang memang cinta dan peduli lingkungan begitu. Nah terus atas dasar itu memang ada kita susun beberapa program yang alhamdulillah program itu adalah bertujuan untuk bagaimana memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sekitar Lenteng Agung sehingga berbudaya dan bermartabat dan juga berpenghasilan. Mang, kalau ikan dicari di sini udah nggak ada. Yang gitu udah hampir ya. Satu harapan ya mudah-mudahan ke depan kalaulah saya dengan kawan-kawan punya satu perencanaan yaitu bagaimana menjadi destinasi wisata sehingga bisa memacu atau menumbuhkan perekonomian warga sekitarnya. Betul. Begitu kan gitu. Nah ini ke depan kalau dilihat itu masih bukan hutan geledegan, memang kemarin Covid jadi kita tinggal akhirnya iya hutan geledegan lagi, jadi semak lagi. Kalau dipapas ya, dikasih rumput atau dikasih kayak semacam kayak begitu tuh batu-batu apa namanya? Konblok. Iya. Bisa dipakai buat fasilitas umum. Dalam pengertian latihan silat, apa? Iya. Olahraga kan bagus di situ ya. Salah satu. Apa uci itu? Apa pohon itu ya? Apa pohon pisang ya? Mohon izin? Sampai situ apa kesana lagi? Sampai masih ada ke sana. Oh, berapa? Masih berapa luas itu? Ada luasnya berapa? Ini ada sekitar 5.000 meter ke sana soalnya. Udah juga. Gitu. Jadi memang nanti sana akan dipapas, masuk ke sana. Oh, jadi itu bagus. Di sini mau dibikin saung seperti ini. Gitu. Habis susur sungai selesai. Di sini nggak ada bisa berhentinya ya Pak nih? Sana ya? Ada nanti dibikin. Dermaga. Ya, dermaganya. Nah ini apa kira-kira setelah dibuat seperti kayak gini apa yang kemarin pasti terkendala lah 2 tahun ya ke COVID terkendala. ya. Jadi kemarin selama terkendala itu
di tempat dipakai buat apa ya? Gedung apa tempat ini nih? Pertemuan, acara arisan, acara keluarga, memang kedepannya itu ya mau dibikin semacam resepsi juga gitu kalau memungkinkan. Tapi yang Buat warga sekitar ya? warga sekitar. Tapi yang intinya sih sebenarnya ya untuk wisata sih, daerah wisata. Jadi lebih Cuman kalau untuk wisata itu ya masukan saya Bang Dede ya. Pertama siap, itu fasilitas untuk parkir mobil atau motor ya. Iya. Itu harus ada. Nah, jadi petunjuk arah juga misalnya kan mulai dari jalan tadi tuh yang kita belok tuh ke kiri. Misalnya wisata Gedung Gede kan gitu. Arah kayak tanda panah gitu kan. Itu kan lihat udah ada itu pelang di depan gang kan? Iya, siap. Cuman mesti dikasih lampu kali ya biar terang kalau buat malam orang jadi. Itu Bang Dede ya. Siap. Ya, terima kasih. Ya, Bang Dede. Siap. Terima kasih. Begitu ya. Dari kawasan Gedung Gede di Lenteng Agung, saya harapkan nanti menjadi tempat wisata yang bagus buat masyarakat Jakarta. Satu alternatif lagi buat dikunjungi di sini. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya. Nah, sekarang kita mau ninjau makam Datuk Lanang. Jadi hari ini kita sedang berziarah ke makam keramat yang ada di sini. Ini akan disampaikan Pak Yakub Sobirin. Kira-kira nih makam siapa aja yang ada di sini? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof bertanya, ini makam siapa? Nanti saya jawab. Pertama, ini yang ditunjuk yang dekat kita. Ini adalah makam disebutannya Datuk Lanang. Nama aslinya yaitu Muhammad Dodot. Kemudian makam ini adalah istri dari Datuk Lanang. Itu Ibu Ratu Badriah. Dan itu satu makam juga namanya Muhammad Zainuddin, kakak dari Datuk Lanang. Datuk Lanang. Itu. Dan ini makam ini sudah berusia berapa tahun ini? Kira-kira? Kalau saya lihat ada peninggalan bahwa tahun 1752, ya kan? Datuk ini udah menerima amalat daripada orang Belanda, ya kan? Untuk bisa terimakan untuk diolah bumi Lenteng Agung itu kepada Pak. Oh. Dari tahun 1752. 1752 Iya. Kepada Datuk Lanang atau itu? Dua, iya. Yang itu alamatnya Datuk Muhammad Zainuddin. Datuk Muhammad Zainuddin, Masya Allah. Ini kan adanya. Beliau lebih dulu ya. Iya. Datuk Lanang, Siti Badriah istri dari Datuk Lanang ya. Iya. Ya, mari kita baca suratul Fatihah para pejuang. Mudah-mudahan Allah berikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bisyiril Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min khair. Allahumma ja'al wa awfir thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil Karim khususan ila ruhi almarhum Datuk Lanang wa ila ruhi Ibunda Ratu Badriah, Ratu Badriah Muhammad Zainuddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ij'alhum qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min huffarin niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.